Yahwehlah kekuatan dan masmurku, Dia tunduk patuh dan keselamatanku.
tinggikan namamu selalu, semua lutut kan bertalu menyembah Yesus Elohim Rajamu. Semua lidah kan mengaku Engkau Yesus Adonai Rajamu. Engkau Yesus Elohim Rajaku. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah, berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Bapa melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Yesus melihat kuasa-Mu.
Terima kasih. Kami siapkan hati kami menikmati firman-Mu melalui perkataan manusia yang sangat terbatas. Biar Roh Kudus berbicara kepada setiap kehidupan kami. Setiap kuasa musuh kami tolak, kami patahkan dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Para malaikat Syamani yang kudus membentengi, memagari kami semua. Kami serahkan waktu yang ada dari awal hingga akhir dalam pimpinan Roh Yeshua HaMashiach. Segala puji syukur hanya bagi Elohim Shebaot Bapa kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Oriente bienaventuranza abundante siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Kita akan segera membuka kitab suci kita dalam surat Roma pasal 8. Tema bagi hari ini masih dalam tema kelahiran kembali bagian yang kedua ya. Jadi kelahiran kembali bagian yang kedua. Roma pasal 8 ayat 13 dan ayat 14. Saya minta tolong anak saya. Roma pasal 8 ayat 13 dan ayat 14. Sebab jika kamu hidup mengikuti kedagingan, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan Haleluya. Dikatakan kalau kamu mematikan perbuatan daging oleh Roh Elohim, kamu akan apa tadi? Kamu akan enggak kan ya? Kok enggak berani ngomong? Kalau kamu oleh Roh Elohim mematikan perbuatan dagingmu, kamu akan yang keras kurang. Akan? Nah, gitu loh. Kalau menuruti keinginan daging akan mati. Siapa yang ingin hidup? Siapa yang ingin mati? Oh, tidak ada. Mati dan hidup di sini jangan dipikir itu seperti pikiran kebanyakan orang. Mati berarti dikubur. Ya, bukan. Mati itu berarti terpisah dari Elohim. Hidup itu berarti bersama dengan Elohim. Itu maksudnya. Jadi mati di sini bukan mati tidak bernafas. Jadi ini bisa terjadi saat ini, di mana kita hidup di dunia ini. Jadi hidup di dunia ini kita cuma punya dua pilihan. Mau hidup atau mau mati. Ya. Kalau mati yang tidak bernafas itu bukan pilihan, saudara. Tapi itu sudah takdir. Itu sudah keharusan. Karena manusia itu dilahirkan hidup, pasti nanti akan mati. Barusan di kuburan depan itu ada satu lagi yang meninggal. Jadi sudah ada 8 di situ ya. Ya, rupa-rupanya memang itu pemakaman keluarga, ya, keluarga pendeta Lintong ya. Ya, jadi mati dan hidup di sini terjadi saat ini, tidak ada hubungannya dengan kita dikuburkan, dimakamkan, tidak bernafas, itu bukan ya. Mati dan hidup di sini itu pilihan, seperti berkat dan kutuk itu adalah pilihan. Kalau kita sengaja
menuruti keinginan daging kita, kita itu pasti mati. Tetapi kalau kita dengan roh Elohim, kita mematikan perbuatan daging kita, kita hidup. Garis bawahi kata kamu. Jika kamu oleh roh Elohim mematikan perbuatan dagingmu, kamu akan hidup. Ini suara saya sampai belakang jelas nggak? Ya, soalnya speaker-speaker saya matikan semua, cuma 2 yang di depan ini. Jelas ya? Ya, kalau kurang keras saya keraskan. Haleluya. Kamu di sini siapa? Semua. Kamu di sini siapa, Nal? Siapa? Kita semua. Gitu. Benar. Siapa saja? Bagaimana saja? Kapan saja? Jikalau kamu, siapa kamu? Benar. Masih ingat khotbah minggu lalu? Untuk dilahirkan kembali, pertama harus dilahirkan dari, sebelum dilahirkan dari roh, dilahirkan dari air. Jika kamu oleh roh mematikan perbuatan daging, kamu akan hidup. Kejadian 1 ayat 1-2, air meliputi bumi, roh Elohim melayang-layang. Kamu di sini siapa? Kamu di sini siapa? Saudara harus bisa mengerti khotbah minggu lalu. Kamu itu bukan semua orang, bukan semua saudara. Kamu itu adalah yang sudah memiliki kesadaran murni, yaitu itu jawabannya. Bukan semua kita. Hanya orang-orang yang dilahirkan dari air. Jadi kamu di sini itu bukan semua orang Kristen. Itu sebabnya orang Kristen itu seringkali akhirnya acuh-acuh. Karena mereka merasa mereka itu gagal. Dan karena kegagalan-kegagalan itu, maka ada suatu doktrin tentang anugerah, di mana anugerah itu selalu menghandle kegagalan manusia. Dan pada akhirnya timbul suatu pemahaman, kita manusia ini memang tidak bisa berbuat apapun yang baik. Kita hanya berharap sepenuh kepada anugerah Elohim untuk membentuk, mengubah hidup kita. Kenyataannya, kalau memang anugerah itu cukup mengubah kita, anugerah dalam pengertian, ya, perhatikan ya, anugerah dalam pengertian kita tidak berbuat apapun, semuanya hanya Dia. Kalau anugerahnya dalam pengertian seperti itu, mengapa kebanyakan orang Kristen tidak pernah berubah sampai mati? Anugerah yang saya mengerti, saudara, saya sekilas sedikit akan cepat berbicara tentang pertikaian antara dibenarkan oleh iman, yaitu anugerah, atau dibenarkan oleh perbuatan. Surat Yakub berkata, kita itu dibenarkan bukan hanya karena iman, tapi juga oleh perbuatan, kan gitu. Kata-kata Yakub yang adiknya Yesua ini sangat dibenci oleh tokoh-tokoh reformasi, Martin Luther dan Calvin. Sehingga kitab Yakub itu mau disingkirkan dari kitab suci, dari kanon kitab suci. Karena bagi mereka hanya sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya firman, hanya iman, hanya anugerah. Titik. Tidak ada yang lain. Perbuatan tidak masuk di sana. Itu sebabnya surat Yakub itu mau disingkirkan. Saudara, sampai hari ini terjadi terus pertikaian antara dua kubu ini, yang berkata bahwa manusia itu karena sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin bisa berbuat yang baik dan benar.
Bahkan memilih untuk melakukan yang baik dan benar saja itu tidak mungkin. Sehingga hanya anugerah yang bisa membuat seseorang itu berbalik dari jalan yang sesat. Tetapi Yakub atau golongan yang lain yang bukan Calvinis tapi Armenianisme berkata bahwa manusia harus bekerja sama dengan Elohim. Melalui perbuatan dan kehendak manusia, dia diberi kebebasan untuk memilih jalan Elohim atau jalan dirinya sendiri. Manusia sanggup untuk melakukan itu. Sekalipun manusia tidak mungkin bisa menyempurnakan dirinya, tetapi manusia bisa menjawab ya kepada panggilan Elohim. Tetapi Calvinis berkata, manusia bisa menjawab ya akan panggilan Elohim. Itu menunjukkan dia dipilih dan dia dianugerah. Kalau tidak dipilih, tidak diberi anugerah, dia tidak bisa menjawab ya. Nah, jadi perbuatan manusia semua itu omong kosong. Nah, pemahaman saya pribadi tentang anugerah adalah bahwa semua yang dapat kita lakukan, seperti yang Yakub katakan, kita dibenarkan bukan hanya karena iman, tapi juga melalui perbuatan kita. Semua perbuatan kita itu pun itu anugerah. Bisa mengerti itu kan? Bisa mengerti? Nah, kita diciptakan itu aja anugerah. Keberadaan kita itu adalah anugerah. Sebagai anak-anak Hawa, kita ini hidup dalam anugerah. Sebab Hawa itu ketika berbuat dosa dia tidak mati. Itu berarti hidup dalam anugerah. Sehingga semua keturunan Hawa pun dapat anugerah. Saya pernah menerangkan dalam khotbah beberapa minggu yang lalu, kalau dosa itu dihisapkan pada kita karena Hawa itu berbuat dosa, karena satu orang berdosa semua dianggap berdosa, maka kalau satu orang dapat anugerah, semua ya harus dapat anugerah. Betul? Iya, karena kita anaknya Hawa. Lah Hawa itu dapat anugerah, tapi dia berdosa, tapi dapat anugerah. Buktinya apa? Buktinya dalam ketelanjangannya setelah berdosa, dia diberi pakaian dari kulit binatang. Ada binatang yang dikurbankan untuk pengampunan, untuk penebusan. Sehingga kalau dosa itu diwarisi dari Hawa, maka anugerah kita warisi juga dari Hawa. Jadi sebetulnya tidak ada pertikaian antara Calvinis dan Armenianisme. Tidak terus ada pertikaian antara kita ini selamat oleh perbuatan atau oleh iman. Loh, iman dan perbuatan, keduanya itu adalah anugerah. Itu saudara. Kita bisa berbuat sesuatu sesuai kehendak Elohim, itu kan anugerah. Dan kita bisa percaya kepada dia, itu anugerah. Memangnya ada yang bukan anugerah? Saudara bisa hidup itu ambil oksigen, bayar atau gratis? Bayar atau gratis? Gratis. Dari kata gracia, gratis itu. Gracia bahasa Latin artinya anugerah. Gratis. Harusnya bayar. Mentarikan napas kita oksigen aja gratis kok. Mana ada perbuatan apapun itu yang bukan di dalam anugerah. Semua itu dalam anugerah. Amin. Jadi tidak ada pertikaian antara perbuatan dan iman. Keduanya itu anugerah. Saudara bisa berbuat yang benar. Bahkan ketika seseorang belum mengenal Yeshua HaMashiach, lalu dia bisa dengan pilihan pribadinya, seperti Rasul Saul katakan, oleh pertimbangan hati nuraninya, dia melakukan sesuatu sesuai tuntutan Torah. Artinya tidak melanggar tuntutan Torah. Berarti Torah tertulis di dalam hati nuraninya. Dengan demikian dia adalah Yahudi sejati. Dia bisa melakukan itu meskipun belum kenal Yesus HaMashiach. Itu berarti anugerah. Tidak mungkin tanpa anugerah kita bisa hidup, kita bisa melakukan apapun juga. Bahkan ketika seseorang berbuat dosa, itu anugerah. Hah? Orang berbuat dosa anugerah. Iya. Kalau kamu berbuat dosa tanpa anugerah, kamu pasti langsung mati.
Karena upah dosa itu maut. Siapa di sini yang berbuat dosa, sering berbuat dosa tapi tidak mati? Angkat tangan. Nah yo, yang sering berbuat dosa tapi tidak mati, angkat tangan. Harusnya semua angkat tangan. Saya aja angkat tangan. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Yang berkata tidak berbuat dosa, dia berarti menganggap Elohim pendusta. Semua berbuat dosa, tapi tidak mati toh. Padahal lupa dosa, mau. Lah kok tidak mati kamu? Berarti orang berbuat dosa juga dalam anugerah. Apa yang tidak ada di dalam anugerah? Ini teori apa ini Pak? Lah teori apa? Kan semua dilakukan di dalam tubuh Hamasiah. Amin. Ya. Kembali lagi sekarang saya. Kamu di sini itu bukan semua kita, tetapi hanya orang-orang yang dilahirkan dari air. Orang yang sudah kembali, ini dilahirkan kembali dari air. Berarti saudara kebentuk semula. Air adalah kesadaran murni yang bisa dibentuk menjadi apapun juga. Iya. Lalu ada roh Elohim melayang-layang di atas air. Barulah nanti roh Elohim ini adalah energi atau kuasa untuk bisa menjadikan air ini sesuatu. Tetapi untuk roh bisa menjadikan air ini menjadi sesuatu memerlukan pikiran. Kita baca Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang, dan terang pun jadi. Amin. Saudara dilahirkan dari air, punya kesadaran murni. Posisi saudara bagus. Sekarang saudara ketika menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, dalam pengertian saudara menerima Yesus ini, sebetulnya ngomong-ngomong dengan Yesus dulu, empati, simpati, mulai percaya kepada Yesus atau dilahirkan kembali dulu? Mana yang duluan? Coba lihat cerita Nikodemus. Dilahirkan kembali dulu atau mengenal Yesus dulu? Nikodemus. Nikodemus waktu ngomong-ngomong sama Yesus itu, dia sudah dilahirkan kembali belum? Gampangnya gitu ya. Kalau dia sudah dilahirkan kembali, masa Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali? Betul? Jadi kenal Yesus dulu atau dilahirkan kembali dulu? Ya, kenal Yesus dulu kan? Nah, entah kenalnya di sini sebagai seorang guru, jadi Yesus dianggap seorang guru atau seorang nabi atau siapapun. Tapi yang jelas Nikodemus sebagai seorang guru Taurat dari kaum Farisi, dia benar-benar sangat tertarik kepada Yesus. Ada suatu percikan-percikan, ya, ilahi istilahnya. Saya pakai istilah gitu, saudara. Percikan ilahi yang terpancar dari Yesus yang membuat Nikodemus itu terpesona, sehingga membuat Nikodemus itu diam-diam menemui Yesus. Ini padahal ahli Taurat, orang Farisi yang lain itu sangat benci Yesus dan ingin membunuh Yesus. Tetapi Nikodemus ini diam-diam datang. Dia sangat penasaran, dia ingin lebih dalam lagi mengenal Yesus. Dan di sanalah Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Saya anggap bahwa kita semua, termasuk saya, saudara semua, saya, termasuk orang-orang yang bersimpati, empati kepada Yesus, yang sangat ngefans kepada Yesus, yang sangat senang menemui Yesus, gitu ya. Saudara kalau datang ke sini ini kepingin nemu Yesus atau kepingin nemui saya? Angel jawab. Saya tanya gampang kok, jawabnya kok sulit. Saudara datang ke sini pagi ini kepingin nemu Yesus atau kepingin ketemu saya?
Dua-duanya. Oh gitu. Jadi kalau saya tidak ada berarti tidak ada Yesua di sini. Loh iya Pak, tapi kalau ke sini ada Yesua, nggak ketok Yesua ya. Yang bisa dilihat kan Pak Elisa, Yesua kan nggak bisa dilihat, nah, gitu loh ya. Tapi ke sini pasti bukan ingin nemui saya toh. Kepin ketemu, loh memang Yesus ada di mana kok ingin temui? Yesus ada di hatimu, di dalam tubuhmu, di hatimu, atau Yesus itu ada di mana? Kok ingin ditemui? Loh ya bingung lagi. Ya, memang kok kekristenan ini membingungkan, saudara. Kalau bingung itu biasanya apa yang dilakukan? Saudara kalau bingung, apa yang kamu lakukan? Cari pegangan ya. Kalau bingung cari pegangannya, dipegang apanya? Bingung. Gitu ya. Ya, kembali lagi sudah gampang. Jangan ada yang ngantuk ya. Oh, kamu kapan menikah? Ini supaya saya tidak lupa. Kapan? Rabu tanggal 24 ya, ada ibadah di sini jam 9 ya. Ya, Rabu tanggal 24 ada ibadah memperkata nikah ya. Jadi anak kita Otniel ini dengan anak kita Melan ini yang mau menikah ya. Keduanya belum pernah menikah ya, belum ya. Soalnya kalau sudah pernah menikah nggak bisa nih. Harus saya panggil dulu yang dulu-dulu. Belum pernah menikah ya? Betul. Harus dicek di catatan sipil ya, Melan. Suruh Pak Fitur ada nggak ya? Ada. Pak dicek Pak. Di catatan sipil ini terdaftar nggak ini? Belum terdaftar atau sudah? Oh, kan banyak sekarang itu orang ngaku Joko padahal istrinya 5 ya loh. Iya, tuh, harus hati-hati. Lu masa sama Ot harus hati-hati. Nah gini. Nah ini orang yang paling dekat dengan kita ini seringkali kita lengah gitu. Wah Ot ini sudah tidak enak sekali. Enggak kok Ot ini cuma bergurau ya. Nah, supaya pemirsa YouTube ini juga bisa tertawa. Haleluya. Jadi saudara semua harus mengenal Yesua. Entah pengenalan saudara seperti apa, lalu saudara harus dilahirkan kembali. Ketika saudara dilahirkan kembali itu saudara murni seperti air. Dan ketika saudara murni seperti air, maka saudara akan menerima Yesua sebagai roh Yesua atau Roh Kudus. Dan oleh Roh Kudus itu saudara akan dibentuk menjadi sesuatu. Tapi Roh Kudus tidak bisa membentuk saudara, Roh Elohim tidak bisa membentuk tanpa ada firman. Dan firman tidak akan keluar tanpa ada yang berfirman. Itu garis bawah. Jadi pagi ini kelahiran kembali itu melibatkan Trinitas ilahi. Ya, ini yang saya terangkan. Trinitas ilahi. Trinitas yang saya mengerti dari kitab suci tidak sama dengan pemahaman dari Trinitas ortodoks atau yang dipercaya dalam konsili Nikea tahun 325 Masehi oleh Konstantin, yang dipegang oleh bapak-bapak gereja, tidak sama. Saya tidak berpegang pada oneness, yaitu Yesua itu Bapa, Yesua Roh Kudus, Yesua Firman, pokoknya cuma Yesua tok. Elohim itu adalah Yesua tok. Kalau Elohim adalah Yesua tok, hanya Yesua Masiah, maka kitab suci kita tidak memakai kata ganti jamak. Hanya El, nggak boleh Elohim. Karena Elohim atau Elohim itu berarti jamak, plural. Itu bentuk banyak, bukan tunggal. Nah, tetapi jamaknya kata ganti untuk El, yaitu Elohim, itu bukan berarti bahwa El itu banyak. Nah, saudara. Karena apa? Karena bentuk Elohim yang pertama kali dalam kitab suci kita itu berhubungan dengan menjadikan sesuatu. Artinya kita jangan terjerembab ke dalam perdebatan yang tidak kunjung selesai sampai hari ini. Sampai hari ini, kalau saudara lihat YouTube
hari ini, nanti ya selesai ibadah, cari saja perdebatan antara oneness dan Tritunggal. Saudara akan melihat hari-hari ini sedang perang. Pendeta dengan pendeta. Mengapa mereka terus perang, saudara? Karena mereka itu melenceng dari apa kesaksian kitab suci. Elohim dalam bentuk jamak itu memanifestasikan tanda petik dirinya, esensinya dalam Trinitas Ilahi. Bayangkan ada 3 unsur di sini. Roh Elohim melayang-layang. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang. Perhatikan, ada roh Elohim, ada firman, ada Elohim yang berfirman. Ada roh Elohim, ada firman, ada Elohim yang Loh, ada 3 loh. Berfirmanlah Elohim. Loh, berarti ada 2 loh. Berfirmanlah Elohim. Ada Trinitas Ilahi. Masalahnya kita jangan lalu berhenti di situ. Roh itu siapa? Firman itu siapa? Lalu Elohim itu siapa? Wah, terjadi perdebatan. Kamu itu loh siapa? Karena Trinitas Ilahi ini, saudara, kita lihat itu karyanya. Jangan kita itu terjerembab dalam berusaha memahami Trinitas Ilahi ini. Tapi Trinitas Ilahi ini melakukan apa? Itu yang harus kita mengerti. Trinitas Ilahi ini berkata kepada air, jadilah terang. Kamu belum jadi terang, belum dijadikan terang. Si air gontok-gontokan debat tentang Trinitas Ilahi. Belum jadi terang, berdebat tentang Trinitas Ilahi. Nah, apa mengertinya? Karena sebelum air itu jadi terang, air itu masih dalam kegelapan. Ya, ngerti ya? Bumi gelap gulita. Bumi dipenuhi air, tapi gelap gulita. Air itu kesadaran murni, tapi dalam kegelapan. Nanti air dalam kesadaran murni yang dalam kegelapan ini oleh Trinitas Ilahi dijadikan terang. Jadilah terang. Yesus berkata apa? Kamu adalah terang dunia. Dan Yesus adalah cahaya atau terang manusia. Nanti dulu ya. Saya khotbahnya sebentar loh ini, setengah jam. Sungguh, Yuel tertawanya enggak enak. Ini sungguh yo babi, setengah jam. Bisa dilihat, jam 8 selesai. Ya. Tidak mau lama-lama, karena apa? Ini membutuhkan perenungan yang lama. Jadi kalau saya ngomongnya lama, saudara tidak bisa merenung. Yang direnungkan apa ya? Gitu. Khotbah saya dimasukkan oleh anak saya Vicky ke program AI. Program AI. Khotbah saya yang judulnya tidak dipilih agar binasa. Saudara mendengar itu lagi nggak? Enggak kan? Enggak kan? Ya, lapor dengar itu bagus dipilih kok. Gitu ya. Ini dimasukkan ke program AI. Wah, AI jadi dengar khotbah saya ini. Disimpulkan. Jadi minta kesimpulannya. Wah, ini. Kalau yang khotbah minggu lalu kelahiran kembali dimasukkan ke AI, disimpulkan. Lalu saya dengar
Wah, kesimpulannya bagus. Betul, kesimpulannya bagus, betul. Begitu khotbah yang kedua, yang sebelumnya itu, yaitu tidak dipilih agar binasa, disimpulkan. Saya bilang sama Saron, ini bukan penyimpulan Saron, ini peringkasan khotbah. Bingung ya akhirnya. Ya jelas lah, IQ-nya kalah sama aku. Hanya 100 IQ-nya. Ya jelas tidak bisa mengerti khotbah saya. Akhirnya cuma dirangkum sama dia. Itu cuma ringkasan khotbah Saron. Itu tidak kesimpulan. Tapi kalau khotbah yang minggu lalu, itu betul ada kesimpulannya. Oh, pantesan jemaat ngerti minggu lalu. Karena rata-rata mungkin 100 IQ. Sama dengan AI. Loh, saya ini mencoba merumuskan apa benar AI itu IQ-nya 100. Berarti jemaat yang bisa mengerti khotbah saya minggu lalu berarti minim 100 IQ-nya. Minim ya. Jangan kecil hati lah, bukan lumba-lumba lah. Lumba-lumba 80 atau di bawah lumba-lumba. Jadi artinya ya nggak ngerti khotbah saya minggu lalu. Ini saya curiga. Curiga saya. Gen lumba-lumba mungkin. Yang nggak ngerti khotbah saya minggu lalu angkat tangan. Loh ya wedi. Takut. Nah, ini menunjukkan bahwa saudara meskipun IQ-nya rendah, tapi saudara itu pintar ngeles. Untuk ngeles itu IQ-nya tinggi semua. Ya. Nah, gitu. Ya, kembali lagi. Nah, jadi nggak bisa AI untuk itu ya Vika. AI sekarang ini masih belum bisa mengerti khotbahnya Papi. Nggak tahu kalau 2-3 tahun lagi mungkin saya akan debat dengan AI. Ya, yang jelas dia belum bisa memahami khotbah saya yang agak sulit. Khotbah saya yang paling sulit itu khotbah itu tidak dipilih agar selamat, itu paling sulit. Tapi mungkin saudara nggak mengerti. Orang yang nggak mengerti itu ya nggak ngerti sulitnya, nggak mengerti mudahnya, saudara. Ya, orang nggak ngerti, makanya nggak ngerti lah. Wah, nggak ngerti itu berarti saudara itu akhir kesadaran murni. Nggak ngerti opo-opo kayak cilik loh, nggak ngerti opo-opo. Berbahagialah saudara kalau nggak mengerti, berarti saudara adalah kesadaran murni. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah. Lah itu. Nah, kembali lagi. Ya, jalan terus 15 menit sisa. Jadi saudara, ada Trinitas ilahi, ada Elohim, lalu ada firman yang keluar dari mulutnya Elohim, lalu ada roh Elohim lain-lain. Lalu yang dijadikan pertama lah, jadilah terang. Dalam kegelapan air tidak bisa melihat apapun, tetapi ketika terang ada, maka air itu tercerahkan. Itu bahasa saya. Saudara, menjadi murni itu bagus, harus. Tetapi murni tanpa pengertian apapun itu sama dengan orang buta. Saudara kan tidak pernah dilahirkan buta, tidak tahu rasanya buta bagaimana toh. Tapi kira-kira orang buta itu bisa tidak kepingin kulineran seperti saudara? Bisa. Ceritanya ini dia dilahirkan buta, lalu tidak pernah ada yang memperkenalkan dia dengan rasa makanan yang aneh-aneh, bentuk makanan yang aneh-aneh. Pokoknya dia hanya dikasih nasi sama sayur sama tahu tempe gitu aja. Terus gitu tiap hari. Kira-kira ingin enggak dia makan gado-gado? Saya mau tanya, saudara ingin sesuatu itu apa karena saudara pernah menikmatinya atau karena melihat? Lah orang buta kan enggak bisa melihat. Kepingin kulineran. Nah, tadi saudara bilang bisa, sekarang bilang enggak. Saudara ini kan apa ya, enggak konsisten. Hah? Orang buta itu bisa nggak milih orang ganteng dan ayu? Nggak bisa kan? Kalau saudara bisa loh. Nah, saudara ke pesta pernikahan, waduh, mengantin wanita welek mau. Gak cocok si lanang ke aktor Korea yang wedok koyo wong
Oh, Timbuktu. Kalau orang buta diajak ke pesta pernikahan, bisa menghina gitu nggak? Nah, sudah ya, nggak terus knowledge. Berarti orang buta itu murni. Tapi gak iso ndelok apa-apa. Ngerti? Saudara siapa yang mau dijadikan Yahweh murni kayak air, tapi tidak bisa lihat apa-apa? Angkat tangan. Enggak ada tuh. Yang mau jadi murni kayak air tapi bisa melihat, Pak. Angkat tangan. Oh, berarti saudara belum melihat. Belum, buktinya tadi kepingin melihat. Kepingin jadi air tapi bisa melihat. Angkat tangan. Berarti kan masih buta semua ini. Loh, Yesus bilang kalau kamu melihat, kamu buta selamanya. Tapi kalau kamu bilang ya aku buta, maka kamu bisa melihat. Amin. Gitu saudara. Jadi saudara buta atau melihat? Dulu aku buta, sekarang melihat. Gitu ya. Missing Grace itu lagunya gitu ya. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Tapi buta itu harus jadi murni dulu, baru buta. Buta dulu. Kalau saudara mau melihat, saudara jadi terang, saudara harus buta dulu. Orang buta itu tidak bisa menilai apapun. Itu yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali. Orang yang dilahirkan kembali itu pertama loh ya, tidak bisa menilai apapun. Itu tahapannya. Buta, karena air itu ada di dalam kegelapan. Lalu Trinitas Ilahi berkata, jadilah terang. Lah ini banyak orang saudara tidak pernah murni hatinya, tidak pernah menjadi seperti air, yaitu kesadaran murni, tapi debat tentang Trinitas Ilahi. Kapan dia bisa mengerti Trinitas Ilahi? Enggak pernah, karena dia masih dalam kegelapan. Harus dijadikan terang terlebih dahulu. Loh tapi Pak, itu orang itu sekolah Alkitab loh, 15 tahun loh sekolah Alkitabnya. Dia mempelajari teologi of God. Dia ngerti Pak Trinitas. Sekolahnya apa? Loh. Ya. Dia itu orang Kristen yang sudah lama hidup menurut firman. Hidup menurut firman. Saya mau tanya, hidup menurut firman itu firman yang mana? Taurat itu firman. Yesus adalah firman. Yang dituruti yang mana? Nah ini saya mau terangkan sedikit. Firman Elohim yang pertama kali diberikan pada bangsa Israel. Dan banyak orang itu ngomong itu untuk bangsa Israel dok. Salah. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, dari Goshen, itu dengan bangsa-bangsa asing yang lain yang juga turut diperbudak di Mesir. Jadi saudara harus tahu bahwa Mesir waktu itu menjadi suatu kebudayaan yang menguasai dunia, sehingga dia mengalahkan banyak bangsa, dan bangsa-bangsa yang dikalahkan itu biasa kalau zaman dahulu dijadikan budak. Sedang Israel itu jadi budak bukan karena dikalahkan melalui peperangan, tetapi ceritanya karena ratusan tahun sebelumnya terjadi kelaparan di daerah Timur Tengah, di Kanaan, di mana Yakub dan anak-anaknya kelaparan. Lalu mereka pindah ke Mesir, dan ternyata di Mesir yang menjadi penguasa di bawah Fir'aun adalah Yosef, anaknya Yakub. Nah dari situlah akhirnya orang Israel itu pindah semua, hijrah ke Mesir. Dan ternyata mereka berkumpul dengan para tawanan yang dijadikan budak dari bangsa-bangsa asing yang dikalahkan oleh Mesir. Sehingga waktu mereka keluar, maka bangsa-bangsa asing itu juga buahnya ikut keluar. Itu yang diceritakan dalam kitab suci. Saudara bisa baca ketika hari Pesah. Ya, maka orang-orang asing yang tinggal di antara kamu juga boleh turut makan bersama dengan kamu dari domba Pesah itu. Kan gitu ya. Jadi ketika Mose naik ke Gunung Sinai, lalu dia membawa 2 loh batu berisi 10 perintah.
Elohim ini kan untuk bukan hanya bangsa Israel, tapi juga untuk bangsa-bangsa asing yang ada di sekitarnya. Dan bangsa asing ini akan mewakili seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi Taurat yang diturunkan Elohim melalui Moses itu bukan eksklusif untuk bangsa Israel. Itu kesalahan fatal, saudara. Itu yang dimengerti oleh para teolog sampai hari ini. Katanya Torah itu hanya untuk bangsa Israel. Semua aturan-aturan dalam kitab suci tanah atau perjanjian lama itu katanya untuk bangsa Israel tok. Sehingga kita bangsa Indonesia yang Kristen, kita nggak perlu lagi melakukan tuntutan-tuntutan itu. Itu untuk bangsa Israel kok. Catat baik-baik, semua firman yang diberikan itu diberikan bukan untuk bangsa Israel saja, diberikan pada semua bangsa asing yang ada di Israel atau bersama Israel. Tapi bangsa Israel dipercaya sebagai pemegang warisan Taurat. Tetapi Taurat itu sendiri bukan hanya untuk bangsa Israel, untuk semua manusia di seluruh muka bumi. Itu sebabnya mengapa Injil adalah bagian dari Taurat. Karena Injil diceritakan dalam Taurat. Dan Taurat sesungguhnya adalah Injil atau berita atau kabar baik. Itu sebabnya di hari Pentakosta yang bertobat itu bangsa-bangsa asing yang ada di Yerusalem. Jadi ini konsistensi dari karya keselamatan Elohim. Sejak bangsa Israel dan bangsa-bangsa asing keluar dari Goshen di Mesir sampai hari Pentakosta, ketika 120 orang murid di kamar loteng itu dipenuhi Roh Kudus, lalu oleh pimpinan Kepa mereka memberitakan Injil, maka yang 3.000 orang bertobat itu bukan orang Yahudi, tetapi bangsa-bangsa asing yang disebut kaum proselit. Orang-orang asing yang berpegang pada Taurat, sehingga mereka setiap hari raya, termasuk hari raya Pentakosta, itu mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan. Karena menurut Taurat, mereka harus merayakan di Yerusalem. Jadi mereka datang. Kembali lagi saudara. Lalu berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Firman di sini siapa? Saya tadi katakan ada Elohim, lalu ada firman, ada roh Elohim. Ini trinitas ilahi. Karena ini adalah trinitas ilahi, ketika berfirmanlah Elohim, ini firman ini apa atau siapa? Jelas di dalam kitab suci dikatakan firman ini adalah Logos, yaitu Yeshua Masiah, Sang Anak, Putra Tunggal Bapa yang selalu ada di pangkuan Bapa. Tapi saudara, perhatikan. Orang Kristen yang ngaku-ngaku ngerti tentang Trinitas, atau orang Kristen yang ngaku-ngaku tentang bahwa tidak ada Trinitas. Trinitas itu adalah 3, tapi sesungguhnya itu bukan 3. Itu satu saja, yaitu Yeshua Masiah. Jadi Jesus only atau oneness. Satu, oneness, bersifat satu, hanya satu pokoknya. Jadi Bapak siapa? Yeshua. Roh siapa? Yeshua. Firman siapa? Yeshua. Pencipta siapa? Yeshua. Penebus siapa? Yeshua. Yang diutus siapa? Yeshua. Yang ngutus siapa? Yeshua. Yeshua ngutus Yeshua. Yeshua itu Elohim. Lah Yeshua itu Bapak sendiri. Jadi waktu Yeshua berdoa kepada Bapaknya, itu berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Ya sudahlah, dia mau ngomong gitu, biar mau gak apa-apa. Itu enggak mengaruhi apapun. Kekristenan tidak akan runtuh hanya gara-gara oneness. Kekristenan juga tidak akan runtuh hanya karena Trinitas yang dipegang oleh orang-orang. Enggak akan runtuh. Karena gereja itu didirikan bukan di atas doktrin Trinitas. Gereja didirikan di atas batu karang, yaitu Yeshua HaMasiah. Gereja tidak didirikan atau dijamin berdirinya berdasarkan doktrin atau dogma apapun dari siapapun dan kapanpun itu dihasilkan. Firman itu tujuannya apa? Taurat tujuannya apa? Saya rumuskan dalam 10 perintah.
Jangan ada ilah padamu. Nah, ya kan? Jangan membuat patung. Jangan menyembahnya. Jangan tidak menghormati orang tua. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini milik orang lain. Semua di situ jangan. Jangan mencuri berarti jangan jadi pencuri. Jangan membunuh berarti jangan menjadi pembunuh. Jangan berzina, jangan menjadi pezina. Hormati orang tuamu berarti jangan kurang ajar sama orang tuamu, betul? Jangan menjadi anak durhaka. Saudara tahu? Semua firman ini Taurat. Saudara jangan bagi perjanjian lama baru ya. Semua yang ada di perjanjian baru itu diambil dari Taurat, perjanjian lama. Itu semua supaya kamu tidak menjadi, bukan supaya kamu jadi. Ini penting luar biasa untuk kelahiran kembali. Saudara mau belajar kitab suci, saudara menghafalkan ayat-ayat, saudara melakukan semua supaya tidak melanggar firman. Saudara itu tidak jadi apa-apa, tapi saudara tidak menjadi. Di sini ngerti nggak? Mengerti nggak? Kamu tidak menjadi pembunuh, kamu tidak menjadi penzina, kamu tidak menjadi pendusta, kamu tidak jadi anak kurang ajar, kamu tidak menjadi penyembah berhala. Terus kamu jadi apa? Saya analogikan, saya punya anak saya 3, Yoel, Sharon, Devi. Ini saya pengandaian, belum menikah mereka, 3 anak saya. Maka saya ingin anak saya itu tidak jadi anak jalanan, ya. Maka 3 anak saya ini saya bilang, kamu di rumah, tidak boleh bergaul sama orang-orang di luar sana. Papi tidak mau kamu menjadi anak jalanan, nah, gitu ya. Kamu tidak boleh ngomong sama teman-teman yang suka miso-miso itu. Papi tidak mau kamu menjadi anak yang pintar miso. Nah, ya tak? Nah, saya lindungi dia sedemikian rupa dengan aturan, dengan hukum, dengan perintah. Semuanya itu baik, semuanya kudus dan semuanya benar. Loh, tidak menjadi pembunuh, tidak menjadi penzina, tidak menjadi pendusta, tidak menjadi pencuri. Itu baik, kudus dan benar toh. Iya toh? Tapi kamu itu belum jadi apa-apa, hanya tidak menjadi. Jadi anak saya itu kalau cuma kamu, papi tidak mau kamu jadi pembunuh, tidak mau jadi pezina. Jadi di rumah terus, jadi apa dia? Andi-andi lumut. Tahu cerita andi-andi lumut? Seorang anak laki yang tampan oleh ibunya disimpan terus di rumah karena takut kehilangan ibunya. Jadi apa dia? Gak jadi apa-apa, ngelumut, saudara. Hah? Ya, ngerti maksudnya ngelumut? Lumut itu kalau air kolam tidak dikuras-kuras, tidak diganti, lama-lama lumut. Ya itu dia di lumut itu, karena disimpan di rumah terus akhirnya ngelumut. Yang nggak ngerti cerita dia di lumut bisa cari cerita itu ya. Ya dongeng-dongeng itu masa kecil kadang-kadang berguna juga untuk analogi-analogi ya. Jadi saudara, semua firman ini jangan membunuh, jangan mencuri, jangan dianggap itu sesuatu yang luar biasa. Betul, itu baik, kudus dan benar. Rasul berkata Taurat itu baik, kudus dan benar. Jam 8, 5 menit lagi. Lu gak apa-apa tuh. Mau beli-beli aja 2 gratis 1. Masa ini tidak ada gratis-gratisnya ya, 5 menit ya, haleluya. Nanti saya kalau cepat selesai, lu tadi itu sudah khotbah ya Pak ya? Ini gayanya ini. Saya senang sekali dengan gaya pertanyaan seperti itu. Menunjukkan betapa rohaninya saudara itu. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk orang-orang yang luar biasa ini. Ya, kembali lagi. Saudara tidak menjadi pembunuh, tidak menjadi pencuri dan sebagainya, itu baik. Itu kudus, itu benar, sudah baik.
Tapi saudara jadi apa? Saudara cuma tidak menjadi. Tapi itu ada langkah awal yang perlu. Kalau saudara jadi pembunuh, jadi pezina, jadi pencuri, rusak kamu. Kamu harus tidak menjadi seperti itu. Jangan menjadi seperti itu. Kamu tidak boleh menjadi seperti itu. Lalu jadi apa, Pak? Ini, jadilah terang. Bisa nggak, Pak? Kamu tidak jadi apa-apa itu bagus. Tapi itu tidak ada nilainya sama sekali. Tidak berguna kamu. Kamu tidak mencuri, tidak membunuh, tidak bagus, bagus. Oh, itu loh orang baik. Tidak pernah ganggu orang, tidak pernah merugikan orang. Loh, bagus. Tapi yang dibutuhkan bukan orang tidak merugikan, bukan tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tetapi menjadi terang. Terang yang dibutuhkan oleh semua yang tinggal dalam kegelapan. Dan yang bisa menjadikan saudara terang itu bukan Torah, bukan firman yang tertulis, tetapi Sang Logos, yaitu pribadi Yesua HaMasiah. Ini akan saya teruskan minggu depan. Jadi kelahiran kembali ini panjang, saudara. Karena kelahiran kembali adalah proses. Minggu depan saya akan teruskan. Ayat Roma tadi itu belum saya terangkan seluruhnya. Oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu. Ya, nanti di situ. Ya. Saudara, yang jelas kalau saudara tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mengingini milik orang, tidak jadi anak kurang ajar, itu semuanya bagus, itu semuanya baik. Tetapi saudara itu masih dalam status tidak menjadi. Ya, bisa ngerti ya? Belum menjadi. Pada Trinitas Ilahi itu menjadikan air itu dan sekitarnya jadilah terang. Bukan air dalam kemurnian yang dilingkupi dengan kegelapan, yang tidak bisa melihat apapun, yang tidak mengerti apapun. Kesadaran murni tanpa pikiran, tanpa roh, itu tidak bisa menghasilkan apapun. Ini nanti akan saya terangkan minggu depan. Kesadaran murni itu harus memiliki roh, tetapi roh itu harus memiliki kesadaran murni. Nah, nanti kedagingan itu tidak punya kesadaran murni, tapi kedagingan memiliki roh. Tapi roh yang dimiliki oleh kedagingan bukanlah roh yang memiliki kesadaran murni. Itu sebabnya kedagingan itu harus dimatikan. Itu nanti adalah suatu perjuangan dalam kita menjalani proses kelahiran kembali. Ya, jadi kelahiran kembali itu dimulai harus dari saudara mencintai firman yang tertulis. Kalau dibilang Taurat tidak berlaku, kalau tidak berlaku, saya itu sebabnya tidak heran orang-orang Kristen santai saja membunuh orang. Orang Kristen santai saja menindas orang. Sejarah gereja membuktikan bagaimana bapak-bapak gereja dulu itu saling bunuh-membunuh. Apalagi gereja Roma Katolik itu bunuh orang katanya lebih banyak dari yang dibunuh dalam Holocaust oleh Hitler. Gereja Katolik membunuh lebih dari 6 juta manusia di Eropa yang berseberangan paham dengan mereka. Dan itu diakui oleh Paus modern. Sehingga para paus ini, mereka, Paus Paulus II khususnya, itu meminta ampun kepada seluruh dunia atas kejahatan berdarah yang pernah ditimbulkan oleh kaum Roma Katolik. Mengapa mereka menjadi pembunuh seperti itu? Padahal mereka kan melakukan firman, ngerti firman. Karena, saudara, mereka tidak pernah menjadi terang. Amin.
Mereka hanya tidak menjadi. Bahkan tidak menjadi saja tidak konsisten. Loh, tidak menjadi pembunuh, tidak menjadi pencuri, itu berat loh. Tidak menjadi pembunuh berarti saudara termasuk tidak marah tanpa sebab atau marah berlebihan kepada saudaramu. Itu kalau saudara tidak marah seperti itu, saudara tidak jadi pembunuh. Tidak jadi pembunuh itu berat. Tidak menjadi penjina itu berat. Karena hanya melihat wanita atau melihat pria, lalu pria atau wanita itu tergerak nafsunya ingin melakukan hubungan, itu sudah berzina. Tidak menjadi penjina itu sudah berat. Untuk tidak menjadi itu berat. Itu sebabnya firman itu diperlukan. Kalau ada orang bilang Taurat tidak perlu lagi, nah orang itu tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Biarkan saja, doakan saja supaya dia ngerti. Tetapi Taurat tidak menjadikan saudara jadi terang. Taurat hanya membuat saudara tidak menjadi. Tidak menjadi orang jahat, tidak menjadi orang durhaka, tidak menjadi penyembah berhala. Cuma itu aja. Tapi Yesus Masih sang firman menjadikan kita jadi terang. Nah nanti itu bagaimana dijadikan terang itu. Nah jadi Trinitas ilahi tidak perlu diperdebatkan pada dirinya. Karena dalam konteks kitab Kejadian, Trinitas ilahi itu harus kita mengerti sebagai tanda petik sesuatu, entitas, suatu keberadaan, suatu esensi yang menjadikan air itu terang. Bumi yang gelap menjadi terang. Otomatis air itu tercerahkan. Airnya tidak di dalam kegelapan. Terang. Ya, sehingga tercerahkan. Itu namanya illuminati. Illumination. Pencerahan. Apa hubungannya dengan kaum Illuminati, Pak? Tidak ada hubungannya. Itu kan cuma bahasa. Apakah Bapak ini pengikut Illuminati? Saya bukan pengikut Illuminati, tapi saya orang yang teriluminati, tercerahkan. Kalau saya tidak tercerahkan, saya tidak bisa loh tertawa sama saudara di depan sini. Kalau saya tidak tercerahkan, saya tidak bisa loh memberkati saudara terus. Apalagi yang sering menyakiti saya, yang pernah nusuk saya dari belakang, dari atas, dari bawah, dari samping, dari depan. Kalau saya tidak tercerahkan, tidak mungkin saya mau ngurusi saudara. Tidak mungkin saya rela berkorban. Kalau saya tidak tercerahkan, tidak mungkin saya jual semua harta saya lalu pindah ke sini, lalu buat semua jemaat yang tidak punya rumah. Semuanya hidup bersama-sama. 7 tahun kita tidak makan di sini, tidak bekerja maksud saya. 7 tahun itu saya banting tulang bekerja apapun untuk menghidupi jemaat. Kalau saya tidak tercerahkan, saya tidak akan lakukan itu. Kita semua harus tercerahkan. Jangan tinggal dalam kegelapan. Jangan berhenti hanya pada mentaati firman. Karena firman itu nanti esensi firman adalah Yesus Masih. Bukan tulisan-tulisan yang bisa hilang ini, saudara. Tulisan yang bisa dirubah-rubah, tulisan yang bisa diterjemahkan tidak tepat, tulisan yang dalam terjemahannya bisa ditambahi, dibumbui atau dikurangi berdasarkan doktrin dan pemahaman dari si penterjemah itu. Itu yang terjadi kenyataannya dalam kitab suci kita. Karena Yesus Masih tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ketika sang firman berkata, jadilah terang. Itu sebabnya Yesus ketika di bumi 2000 tahun yang lalu, dia berkata pada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Haleluya. Yesus memberkati saudara semua. Gratis cuma 10 menit. Dianggap sudah khotbah belum ini? Belum ya? Tidak apa-apa, dengarkan di rumah lagi. Sudah ada 17 khotbah saya di
YouTube. Jadi kalau merasa belum dengar khotbah 17 itu setelan kabeh. Ya, supaya paham. Silakan berdiri. Pelayan Perjamuan Kudus silakan maju ke depan. Haleluya. Kini saatnya berdiri di tahtanya. Kini saatnya berdiri di altarnya sebagai suara Maha Besar hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah sebagai suara Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yeshua, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami masuk ke ruang Maha Kudus oleh darah anak domba Elohim. Terima kasih, oleh darah anak domba Elohim kami sampai di hadirat Bapa. Biar Roh Kudus mencerahkan kami, biar Roh Kudus terus berbicara dan mengajar kami untuk terus kami bertambah-tambah dalam pengertian kami, agar keberadaan diri kami sebagai yang dilahirkan kembali. Terima kasih, kami siapkan hati menikmati tubuh dan darah Yesus Amasiah. Berkati saudara kami akan melayani kami. Puji syukur dan diberkatilah Yahweh Yesus Amasiah. Haleluya. Amin. Kini saatnya berdiri di atas sebagai suara Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah sebagai suara Maha Kudus hadir di sini. Kita tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah.
bersama para malaikat menyembah. Mari puji kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya, dan Yesus berkata, roti ini adalah dagingku, tubuhku yang diserahkan bagi hidup dunia ini. Jikalau kamu memakan roti ini, yaitu dagingku, kamu tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Dalam nama Yesus Al-Masih kita makan. Haleluya. Haleluya. Semua berterima kasih. Semua memberkati Yesus Al-Masih. Haleluya. Diberkatilah ya Yesus Al-Masih, yang telah memberikan tubuhnya menjadi makanan sejati bagi kami semua. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Dalam nama Yahweh Yesus Al-Masih kita minum. Haleluya. Haleluya. Amin. Kali memuji kebesaran Juru Selamat Elohim.
Diberkati anak sekolah minggu, anak remaja muda akan beribadah. Diberkati semua jemaat yang akan meninggalkan tempat ini. Dan oleh berkat anugerah Elohim kami akan dipersatukan kembali di hari-hari yang telah kami tentukan untuk kami berhimpun bersama. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yeshua HaMashiach memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Hanya bagimu sembah, hanya Yesus memberkati.